Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang kembali di channel Ariana Navila, segmen Virtual Collab episode 3. Para pecinta alam, mana suaranya? Di episode 3 ini aku mengundang dua temanku yang bisa dibilang seorang pendaki gunung, seorang pencinta alam juga, karena keduanya aktif di salah satu UKM pencinta alam di kampusku, Mas Pala. Nah, seperti apa sih pengalaman mereka selama mendaki dan pelajaran apa saja yang bisa kita pelajari dari kisah mereka? Langsung aja kita ke virtual meetingnya. Belum, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ipul, Nopal, apa kabarnya? Alhamdulillah biasa tetap semangat. Alhamdulillah luar biasa ya. Jadi first of all aku mau ngucapin banyak terima kasih terlebih dahulu karena kalian berdua sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di virtual collab episode 3 ini. Thank you banget ya. Yuk sama-sama. Ya, sama-sama banget udah diundang. Oke, sebelum kita ke apa yang mau dibahas, bisa kalian perkenalkan diri dulu nggak? Siapa dan dari mana? Biasanya kalau kita nih ketika bertemu seorang sama penggiat alam misalnya atau sama siapapun biasanya selalu ada salam lestari. Oh, salam Bestari, Bestari. Oh, Bestari. Lestari. Oh, Lestari. Oke, gimana? Lestari. Jadi kalau misalnya kita bilang salam lestari, lestari gitu. Oh, oke. Kita coba. Ini coba ya. Salam lestari. Lestari. Oh, gini. Nah, mantap. Kalau merdeka kan Oh, gini. Merdeka kan Kayak salam Lestari. merdeka gitu ya? Iya, jadi assalamualaikum merdeka. Lestari gitu. Oke. Lestari. Oh ya, perkenalannya apa aja? Nama Dan asal itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam merdeka. Perkenalkan teman-teman semua, rekan-rekan semuanya, nama saya. Asal itu dari Bekasi, lahir dari Bekasi, dari keluarga sederhana juga. Dan dari institusi apa nih? Satu kampus kan? Pasti dong, kampus tercinta. Boleh UKM-nya disebutkan, Pal? Oh ya, UKM ya. Jadi saya adalah salah satu mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam semester 5 ya sekarang. Alhamdulillah, kerasanya tua banget ya. Persen baru kemarin dulu ya. Itu di kampus Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, IAI Al-Aziz. Nah, kebetulan saya adalah salah satu anggota di UKM yang paling saya cintai di saat di kampus itu, yaitu unit kegiatan mahasiswa Az-Zaitun Pencinta Alam Indonesia, UKM Maswala. Pokoknya kalau yang ada hand terus yang pakai ada krem begini ya Mas Pala. itu Maswala. Udah ciri khas ya? Iya, ciri khas. Oke. Boleh, jadi kita udah kenal ya teman-teman. Yang satu namanya Nopal. Nah sekarang silakan. Ini aku panggil Ipul, nama lengkapnya apa nih? Ya, anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam lestari. Lestari. Ya, anak. Perkenalkan, nama saya Saiful Akbar, bisa dipanggil Ipul. Asalnya dari Kota Tangerang. Ipul kuliah di IAI Al-Aziz dan ikut UKM Maswala. Ipul ganti Nopal, awalnya itu Nopal yang jadi ketua periode pertama, sekarang Ipul ngejabat jadi ketua periode kedua UKM Maswala. Oke, jadi ketua ya. Nah sekarang karena kita udah kenal, kita bisa sharing nih mengenai apa yang bisa di-share oleh mereka seputar alam ya Pala ya? Boleh. Oke, kalau gitu karena ini perwakilan dari UKM Mas Pala, bisa diceritakan sedikit gak kapan nih Mas Pala dibentuk? Oke. Awalnya Mas Pala itu terbentuk itu bukan atas dasar perintah siapa-siapa. Jadi Mas Pala itu terbentuk atas dasar inisiatif, benar-benar inisiatif mahasiswa. Mereka punya bidangnya sendiri. Itu bidangnya ke penggiat alam atau alam bebas. Jadi waktu itu ada Bang Robi ini selaku pendiri dan Bang Anas selaku pendiri juga, pendiri UKM Mas Pala, dan tapi mereka berdua ini punya
punya pemikiran yang sama, punya visi yang sama, melihat kondisi ya seperti yang kita masih ketahui kan. Mungkin kampus dibilang hidup tapi tidak lebih hidup. Mungkin kemarin-kemarin benar-benar apa ya, dibilang hidup ya enggak gitu. Jadi sebelumnya memang ada anggota pencinta alam, ya kan, Palas gitu ya, kalau nggak salah Palas Cinta Alam Az-Zaitun. Tapi kegiatan Palas ini ya hanya sekedar bersih-bersih aja. Oh gitu. Jadi buat sampah kan di sekitar IAI gitu. Padahal makna dari pencinta lingkungan tuh nggak sekedar terbatas memungut sampah. Itu. Nah jadi juga ada juga beberapa organisasi pencinta alam di IAI, Palas, setelah itu apa lagi ya? Lupa namanya. Pokoknya Kompas. apa tuh? Kompas. Oh ya Kompas. Iya. Pernah dengar sih dulu. Iya. Ya sama kegiatannya ya bersih-bersih gedung, bersih-bersih asrama gitu. Seakan-akan sampai di suatu saat ya mungkin di Kompas itu atau di Palas itu ya ketika ada misalnya ya kegiatan-kegiatan besar ya tugasnya hanya diundang untuk membersihkan. Iya benar-benar. Bisa, mohon maaf saya. Bersih ya. Iya, jadi tukang bersih-bersih dong jadinya kan. Padahal makna ketika itu lingkungan itu sebenarnya tidak sebatas itu terlalu terbatas banget gitu. Iya, sempit banget ya lingkupnya. Maka dari itu ada Bang Hobi, dan Bang Hobi ini apa sih namanya, latar belakangnya sebagai pramuka yang punya banyak organisasi, maksudnya yang sudah benar pengalaman akan organisasi yang melihat kan tersebut. Dan ada Bang Anas, dan Bang Anas ini backgroundnya ini adalah orang lapangan, beberapa kali bekerja kegiatan alam bebas, jadi ngerti. Dan mereka waktu itu bertemu di salah satu kontrakannya Bang Anas. Jadi waktu itu Bang Hobi itu pengen ngeprint kalau nggak, nah gitu. Nah, Bang Hobi pengen ngeprint, Bang Anas yang pengen ngeprint, Bang Anas pengen ngeprint apa? Nah, makalahnya itu kalau nggak salah tentang alam gitu. Tuh, nah ketika mau ngeprint ke kosannya Bang Hobi yang di Jatim, nah itu kan ngeprint, nah lihat Bang Hobi ternyata kamu penggiat alam ya gitu. Kenapa langsung bilang kamu penggiat alam? Karena waktu itu Bang Anas itu pakai pakaian flanel, kemeja flanel. Nah kemudian apa sih namanya, bertemu kan, saling ngobrol, ternyata mereka punya misi, ya udah kita buat organisasi aja di kampus, bentuknya UKM. Arahnya mau kemana nih? Nah karena kita suka sama-sama orang lapangan, ya sudah. Karena kan beberapa di kampus lain itu pasti ada Mapala. Iya benar. Mahasiswa pencinta alam. Nah di sini kita buatnya bukan sekedar Mapala tapi Mazpala. Mahasiswanya Az-Zaitun. Pecinta alam. Mau kampus ya, mahasiswanya Az-Zaitun pencinta alam. Kalau misalnya kita sebutnya mahasiswa pencinta alam Az-Zaitun, berarti kita hanya mencintai alam Az-Zaitunnya saja dong. Bukan mencintai alam Indonesia. Nah maka dari itu mahasiswa Az-Zaitun. Jadi apapun nanti kampusnya, misalnya kan IAI mau ke UAS kan, nah tetap kita menjadi seorang yang Mazpala, mahasiswa Az-Zaitun. Apapun nama kampusnya nanti, mahasiswa Az-Zaitun berarti kita berasal dari seorang mahasiswa yang dalam Az-Zaitun untuk mencintai alam. Alam yang mana? Alam Indonesia. Gitu. Oke, mantap banget. Ya, jadi kalau legalitasnya nanti disampaikan sama Ipul kapan berdirinya, tanggalnya nanti sama Ipul. Sama Ipul ya, sebagai ketua periode baru nih. Iya, Be. Oke, Nopal, itu sekilas sejarahnya ya. Ya, terbentuk karena ketemu di fotokopian, gitu kan, melihat inisiatif kampusnya yang monoton, jadi terbentuk independen, jadi berdiri itu di atas kaki sendiri, berdikari, bukan atas suruhan atau perintah dosen. Gitu. Benar, menarik sih. Boleh, Bu? Ya, UKM Mazpala itu berdiri sejak 1 Juni tahun 2017. Oh, 2017. Nah, di tahun 2020 ini Mazpala udah berdiri 3 tahun. Alhamdulillah. Udah banyak cobaan yang dilalui, rintangan yang dilalui, melalui birokrasi yang sulit, dan pokoknya seneng selama 3 tahun ini berasa banget. Tapi rasanya enjoy aja. Oh, iya, oke. Karena kalian juga solid ya kelihatannya UKM ini. Alhamdulillah. Kita akan next question berarti. Tadi kan kita udah tahu ya kapan Mazpala dibentuk. Nah sekarang menurut masing-masing di antara kalian, seberapa penting mencintai alam dan apa alasannya? Nopal dulu deh. Nopal lagi. Oke. Sebagai ketua senior.
si ketua senior enggak lah. Biasa aja sama-sama belajar sama Bang juga. Mungkin kalau untuk mengatakan bagaimana mencintai alam sampai sekarang juga Nopal masih belajar untuk memaknai bagaimana cara kita mencintai alam. Karena harus terus berkecimpung di sana, harus terus berkegiatan untuk benar-benar bagaimana memaknai mencintai alam. Tapi ya sampai sekarang Nopal punya prinsip bahwa ketika kita mencintai alam itu sama saja mencintai diri kita sendiri. Ada biasa pamflet seperti ini. Ketika kamu merawat tumbuhan, merawat pohon, memberikan kasih sayang, ya kan, menanam, memberikan pupuk. Nah, ketika nanti pohon itu sudah besar, sudah tumbuh besar, pohon itu pasti akan mencoba menjaga kamu juga dengan ketika ada terik panas matahari, mencoba untuk melindungi. Ketika kita lapar, kita bisa dikasih makanan dari hasil pohon itu. Dan yang lebih hebatnya, ketika kita sudah tidak ada pun, pohon itu masih ngejaga kita. Menjaga siapanya? Mungkin bukan jiwa kita, tapi siapa? Keturunan kita. Generasi-generasi. Anak cucu kita kan dijaga sama pohon. Jadi ada hubungan timbal balik gitu ya, Pak? Nah, timbal balik ada, tapi ketika kita mencintai alam, jangan selalu minta timbal balik. Mencintailah dengan ikhlas. Kita sama-sama makhluk hidup kan. Kurang lebih ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Makna mencintai alam menurut Nopal nih. Kalau menurut Ipul gimana? Seberapa penting sih kita mencintai alam? Sangat penting, dimulai dari diri sendiri. Kalau misalkan mencintai alam dari orang lain pasti bawaannya ogah-ogahan. Kalau dari diri sendiri kita bakalan care, terbuka pada orang lain, pada alam juga. Oke. Dan alam itu ibarat kata rumah. Alam itu tempat berlindung kita dari hujan, banjir, tempat kita belajar, tempat kita bermain, tempat kita berteduh, itulah alam gitu. Jadi ini tempat tinggal kita harus kita jaga, mau gak mau ya, harus dilestarikan. Iya, dijaga. Oke, sip. Nah sekarang kita ke next question. Udah pada siap? Oke, siap. Oke, kalian udah mulai mendaki dari kapan? Oke, seperti Siapa biasa dulu? Nopal dulu. Kalau untuk mendaki itu waktu SMP kalau nggak salah SMP lagi SMK kelas 2 SMK, jadi tahun 2016 lah. 17 Oke. ya dari situ. Jadi waktu itu ke Gunung Batu, ketinggiannya sekitar 700 kalau nggak salah ya. Nah, tapi kalau misalnya melakukan kegiatan pendakian yang sampai berhari-hari itu di kelas 3 SMK-nya itu berangkat ke Gunung Gede. Oh, Sukabumi. Gunung Gede. Tapi iya lewatnya tuh lewat Cibodas. Oh, Cibodas. Nah, kalau misalnya yang tahu apa kebun kayak Cibodas lewat sana kan. Kalau misalnya lewat Sukabumi bisa lewat Cianjur kan. Nah, kalau Cianjur bisa jalur gitu. Nah, kalau lewat Cibodas gitu. Jadi yang didaki pertama itu yang berhari-hari banget mah itu yang Gunung Gede ya? Iya, Gunung Gede. SMK kelas 3, SIP 2017. Nah, kalau dari Ipul gimana? Oke, kalau dari itu nih, awal mendaki itu sejak SMA kelas 2. Oh, SMA kelas 2. Iya. Apul. Kita SMP. Nah, awal mendaki itu ya gunung pendek seperti gunung Gunung Kapur, Gunung Nara yang ada di Bogor. Nah, yang benar-benar berasa banget naik gunung itu awal mendaki ya waktu itu tahun 2017 naik Gunung Pulau Sari 3 hari 2 malam di sana. Gunung Pulau Sari itu di mana sih? Ada di Banten. Oh, di Banten. Aku sama sekali gak tahu loh. Karena gak pernah naik gunung. Terus. Terus juga Ipul juga selain Gunung Pulau Sari, Ipul juga naik Gunung Guntur, Gunung Cikuray, Gunung Tampomas. Oh iya, terus itu yang terbaru itu. Waktu udah kuliah kan ya? Bareng Mas Pala. Oke. Dan tahun-tahun ini Ipul mendaki juga waktu pandemi. Ipul naik Gunung Gede. Nopal pun udah naik Gunung Gede. Dan Ipul baru tahun ini naik Gunung Gede Pangrango. Oke. Berarti udah pernah ke Sukabumi semua ya?
Iya. Sini dekat Cibodas Cianjur lah. Oke, oke, sip. Nah, sekarang question kelima itu suka dan duka selama mendaki nih. Apa ya, sukanya dulu, dukanya dulu deh. Oke. Biasanya kalau dukanya ya pasti ketika kita melakukan pendakian itu, kalau apalagi waktu yang ini pas cerita di Gunung Gede lah ya, Hmm. nyeri-nyeri pundak, keseleo kaki, apa namanya, Kerasa semua ya. kaki lecet itu pasti. Nah, biasanya pendakian pertama pasti akan mengalami seperti ini. Sampai ada teman Nopal tuh bilang gini, aduh, nggak lagi-lagi dah, nggak lagi-lagi, nggak lagi-lagi. Ya, udah nggak lagi-lagi. Ya, jadi bilang nggak lagi-lagi itu pasti lagi ngos-ngosan. Apa? Besok nggak lagi-lagi dah. Ini capek deh. Udah, pulang, balik, pulang. Ya, nah, tapi ya kita emang pas turun dari Gunung Gede ya, sakit itu bener-bener kaki itu kaku. Bukan kaku ya, bener-bener seminggu kita kaki tuh nggak hilang sembuhnya, jadi seminggu dia kayak retak banget, kayak hancur banget tuh kaki tuh, apalagi ini paha nih, wah, paha kan, paha tuh, aduh. Nah, tapi itu temen bilang gitu. Nah, setelah kita udah agak sehatan, lagi pulih lagi tuh, temen ya kan bilang besoknya pas dini, Pal naik lagi yuk. Kemarin gimana ini kapok, tapi tiba-tiba lagi. Jadi ya itu, habis itu namanya kadang ya ketika kita ingin mencapai sesuatu itu ya harus dengan pengorbanan seperti itu. Ya. Waktu itu masih belajar, masih ya belum, keilmuannya belum tahu banget gitu. Itu dukanya ya, Pal ya. Sukanya nih gimana? Sukanya, nah kalau sukanya kan kalau biasanya melakukan kegiatan pendakian tuh adalah pergi ya, menjelajah atau dari satu titik ke titik lainnya, ya kan, dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi kita itu kan, kita Indonesia nih, tapi masa harus taunya Bekasi doang, taunya Tangerang doang, taunya Sukabumi doang. Jangan, harus tahu di mana Sumatera, Sumatera kemana, gitu kan, ke Kalimantan kemana, Sulawesi kemana, pergi, jauh pergi, main gitu, ketemu sama orang di sana, iya, ketemu sama orang di sana, lihat kondisi masyarakatnya seperti apa. Apakah sama kita yang di kota? Kan enggak, beda kan. Perlu juga. Makanya Nova sebenarnya lebih suka merantau dibandingkan di rumah tuh enggak. Itu suka duka dari Noval nih, kita udah dengar. Nah, sekarang dari Ipul, silakan Ipul. Iya, nah oke. Nah, kalau Noval tadi kan dari dukanya dulu nih. Nah, kalau sekarang dulu Ipul. Dukanya dulu. Okay. Nah, apa sih Ipul suka sama Muncak? Nah, awalnya itu Ipul ya sukanya Muncak itu karena diajak temen. Oh, diajak temen. Iya, temen ngajakin Pul naik gunung. Nah, terus karena sering diajak, jadinya suka naik gunung. Dan kebetulan juga Om suka naik gunung. Jadi ada dorongan dari Om juga, Om minjemin peralatan naik gunung. Jadi lebih mudah gitu ya, Po ya, gak usah beli mahal-mahal. Iya, benar banget. Oke. Terus juga di rumah juga kadang-kadang suka masak. Nah, jadi naik gunung itu ya hobi juga, naik gunung sama hobi masaknya itu tersalurkan di gunung. Oh, di gunung. Walaupun di alam bebas gitu ya. Iya, walaupun di gunung teh suka nasinya gosong, berkerak gitulah. Tapi sering berjalannya waktu, karena itu belajar, jadinya ada kayak tipsnya gitu biar nasi nggak gosong. Oh iya. Jadi nambah keilmuan gitu dulu ya, Po ya, sebelum gunung tuh. Tapi gak jarang ya, Po, yang suka nasi kerak banyak juga ya. Iya, banyak juga anak gunung kayak gitu. Kali-kali gitu pengalaman mengonsumsi itu. Terus Po, aku pengen tanya nih sebentar ya, diinterupsi dulu. Kalau Ipo masak di gunung itu pakai kompor kecil atau parafin? Biasanya sih Ipo pakai kompor gunung, kompor yang kecil, kompor portable. Portable. Ya, biasanya pakai kompor itu biar simple. Kalau parafin pakai cadangan aja. Cadangan itu juga bawa kompor parafin sama portable. Nah, parafin itu kalau misalkan gasnya habis nih, jadinya kita pakai parafin, bawa minyak tanah atau spiritus. Jadinya kita bisa masak gitu. Sip nih. Kalau dukanya apa, Pul? Oke, dukanya itu
pundak pegel-pegel. Oh iya, sama kayak tadi ya, itu gejala semua pendaki mungkin ya. Kurang lebih hampir sama kayak Nopal. Ya waktu itu pertama kali mendaki itu pundak pegel-pegel hampir 4 minggu ya, sampai diurut gitu. Apa ya, bawa tas juga sakit. Itu dukanya itu ya kayak gitu. Nah jadinya pundak itu berasa sakit banget di pendakian pertama, karena awal-awal itu Ipul packingnya belum benar, terus juga nggak olahraga juga. Iya, olahraga itu penting banget. Nah seriusan Ipul ngerasain banget. Sebelum-sebelumnya Ipul naik gunung itu olahraga, dan itu pas puncaknya berasa capeknya, turun juga berasa capeknya, dan capeknya itu hilangnya itu lama banget. Kalau misalkan kita udah olahraga, udah stretching, jogging, push up, back up, itu waktu Ipul ke Gunung Gede Pangrango kemarin, itu Ipul udah latihan dulu, jadinya pas muncak berasa pegelnya, pas turun nggak terlalu berasa. Jadi lebih mending aja gitu. Iya, pas nyampe rumah juga cuma seharian full istirahat, besoknya udah bisa aktivitas lagi. Jadi emang kalau mau ngedaki harus kita latihan fisik dulu gitu ya? Iya, wajib banget, soalnya aku lihat anggota Mas Pala, ayo ngelilingin itu Palagan, katanya lari mau ngedaki Kang Mas itu. Iya. Oke, makasih banyak Noval dan Ipul udah hadir di Virtual Collab episode 3 channel aku. Sama-sama. Thank you banget ya. Thank you banget. Gak nyangka ini penghujung video. Aku mau undur diri, semoga apa yang udah di-share bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman yang nonton. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam lestari.